Pernahkah kamu merasa seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi kebahagiaan dan kesejahteraanmu? Mungkin itu karena adanya pola pikir negatif yang secara diam-diam merusak kehidupan kita. Pola pikir ini seperti duri kecil yang jika dibiarkan, bisa mempengaruhi kualitas hidupmu secara keseluruhan. Tanpa kita sadari, kita seringkali merawat pola pikir yang beracun ini, yang justru membuat hidup kita semakin berat. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa pola pikir yang jika kamu pelihara terus, maka lama-kelamaan bisa menurunkan kualitas hidupmu. Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Pola pikir toksik bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti selalu berpikir negatif, meragukan kemampuan diri sendiri, atau terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Ketika kita terjebak dalam pola pikir seperti ini, kita cenderung melihat dunia melalui lensa yang negatif, yang pada akhirnya mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari. Semakin lama kita membiarkan pola pikir ini berkembang, semakin sulit untuk melepaskan diri darinya. Ini bisa membuat kita merasa terbebani, stres, dan bahkan kehilangan rasa percaya diri. Oleh karena itu, penting untuk menyadari keberadaan pola pikir beracun ini dan mulai bekerja untuk mengubahnya. Dengan mengganti pikiran negatif dengan yang lebih positif dan produktif, kita bisa membuka jalan menuju kehidupan yang lebih bahagia dan sejahtera. Berikut beberapa pola pikir toksik yang harus segera kamu hilangkan dari kehidupan. Pertama, selalu punya pikiran overthinking. Terlalu banyak memikirkan hal-hal sepele bisa membuat stres. Berpikir berlebihan atau overthinking bisa memicu kecemasan dan masalah tidur. Sebagai gantinya, cobalah untuk lebih fokus pada mencari solusi daripada terus memikirkan masalahnya. Ambil langkah kecil yang positif daripada membayangkan semua kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Dengan mengalihkan fokus dari kekhawatiran berlebihan ke tindakan yang nyata, kamu bisa mengurangi beban pikiran dan merasa lebih terkendali. Overthinking seringkali membuat kita merasa terjebak, seolah-olah tidak ada jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Namun, ketika kita mulai bertindak, meskipun kecil, kita akan mulai melihat perubahan positif yang dapat mengurangi rasa cemas. Selain itu, penting untuk mengingat bahwa tidak semua hal perlu dipikirkan secara mendalam. Terkadang, melepaskan kontrol dan menerima bahwa kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu adalah kunci untuk mendapatkan ketenangan. Dengan demikian, kamu bisa menjaga kesehatan mental dan fisik, serta lebih menikmati setiap momen tanpa dibebani oleh pikiran yang berlebihan. Kedua, jangan selalu melihat sesuatu dari kacamata negatif. Melihat segala hal dari sudut pandang negatif bisa mengurangi semangat hidup. Kebiasaan berpikir negatif secara terus-menerus dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik. Sebagai gantinya, cobalah untuk mencari sisi positif dalam setiap situasi. Ingatlah bahwa ada banyak hal baik yang bisa kamu syukuri setiap hari. Biasakan diri untuk bersyukur dan menghargai hal-hal kecil dalam hidup, seperti sinar matahari yang cerah atau tawa anak-anak. Dengan melatih diri untuk bersyukur, kamu dapat memperbaiki suasana hati dan menjaga keseimbangan emosional. Dengan mengubah cara pandangmu, kamu bisa mulai melihat hidup dengan lebih optimis dan penuh harapan. Pola pikir positif tidak hanya membantu meningkatkan kesehatan mental, tetapi juga bisa memberi energi baru dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Ketika kamu fokus pada hal-hal yang baik, kamu akan merasa lebih kuat dan mampu mengatasi situasi sulit dengan lebih tenang. Kebiasaan untuk bersyukur dan menghargai hal-hal kecil juga dapat membantumu membangun ketahanan emosional, sehingga kamu tidak mudah terbawa oleh pikiran yang negatif. Ketiga, jangan menjadi pribadi yang terlalu perfeksionis.
Perfeksionisme memang memotivasi untuk mencapai hasil yang terbaik. Namun perfeksionisme yang berlebihan justru bisa memicu stres, kecemasan, dan depresi. Menjadi sempurna itu melelahkan dan tidak realistis. Kesalahan adalah bagian dari belajar. Nikmati setiap langkah dan jangan terlalu keras pada diri sendiri. Biarkan dirimu untuk membuat kesalahan dan belajar darinya. Dengan mengubah cara pandangmu, kamu bisa mulai melihat hidup dengan lebih optimis dan penuh harapan. Pola pikir positif tidak hanya membantu meningkatkan kesehatan mental, tetapi juga bisa memberi energi baru dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Ketika kamu fokus pada hal-hal yang baik, kamu akan merasa lebih kuat dan mampu mengatasi situasi sulit dengan lebih tenang. Kebiasaan untuk bersyukur dan menghargai hal-hal kecil juga dapat membantumu membangun ketahanan emosional, sehingga kamu tidak mudah terbawa oleh pikiran negatif. Ingat, setiap hari membawa kesempatan baru untuk melihat dunia dengan mata yang lebih terbuka dan hati yang lebih ringan. Dengan berlatih melihat sisi baik dari setiap hal, kamu bisa menciptakan kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. Keempat, punya rasa bersalah berlebihan. Merasa bersalah adalah hal yang wajar, tapi jika terlalu berlebihan, bisa membuatmu merasa tidak berharga. Rasa bersalah yang berlebihan bisa menyebabkan stres berkepanjangan dan bahkan depresi. Alih-alih terus-menerus menyalahkan diri sendiri, cobalah untuk menerima kesalahan yang telah terjadi. Pelajari dari pengalaman itu dan maafkan diri sendiri. Setiap orang pernah membuat kesalahan, dan itu adalah bagian dari proses belajar dan berkembang. Dengan menerima dan belajar dari kesalahan, kamu bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Terlalu lama terjebak dalam rasa bersalah hanya akan memperburuk keadaan dan menghambat proses penyembuhan emosional. Ingatlah bahwa tidak ada yang sempurna, dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari perjalanan hidup bisa membantumu untuk melepaskan beban tersebut dan melanjutkan hidup dengan lebih ringan. Dengan memaafkan diri sendiri, kamu memberi ruang pertumbuhan dan perbaikan, yang pada akhirnya akan membawamu menuju kehidupan yang lebih seimbang dan bahagia. Kelima, menyimpan dendam dan sulit memaafkan orang lain. Menyimpan dendam hanya akan merugikan dirimu sendiri. Memiliki kemampuan untuk memaafkan dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan fisik dan emosional. Memaafkan bukan berarti mengabaikan apa yang terjadi, melainkan membebaskan diri dari beban emosional yang menghalangi kebahagiaan. Dengan memaafkan, kamu bisa melepaskan rasa sakit dan melanjutkan hidup dengan perasaan yang lebih ringan dan damai. Dengan melepaskan dendam, kamu memberikan ruang bagi kedamaian dan kebahagiaan untuk tumbuh dalam diri. Ketika kita terus menyimpan rasa marah atau sakit hati, itu seperti membawa beban berat yang hanya akan memperlambat langkah kita menuju kebahagiaan. Memaafkan juga memungkinkan kamu untuk fokus pada hal-hal yang lebih positif dalam hidup. Ini adalah langkah penting untuk penyembuhan diri, membantumu untuk melepaskan masa lalu dan menikmati hidup dengan lebih penuh. Ingat, memaafkan adalah hadiah yang kamu berikan kepada diri sendiri, bukan hanya kepada orang lain. Keenam, selalu terjebak pada masa lalu. Masa lalu adalah bagian dari perjalanan hidupmu, tetapi jangan biarkan hal itu mengatur bagaimana kamu menjalani saat ini dan masa depan. Terlalu terfokus pada masa lalu bisa menghalangi kemajuan dan kebahagiaan di saat ini. Gunakan pengalaman masa lalu sebagai pelajaran, tetapi arahkan perhatianmu pada apa yang bisa kamu lakukan sekarang untuk membangun masa depan yang lebih baik. Setiap hari memberikan kesempatan baru untuk membuat perubahan positif dan menciptakan hidup yang lebih memuaskan. Dengan memusatkan perhatian pada tindakan dan keputusan saat ini, kamu membuka peluang untuk pertumbuhan dan perubahan yang lebih positif. Fokus pada langkah-langkah kecil yang dapat diambil hari ini untuk mencapai tujuanmu dan memperbaiki aspek-aspek kehidupan yang ingin kamu ubah. Menghargai hari ini dan berusaha untuk membuatnya berarti akan membantu kamu bergerak maju dan mengatasi dampak negatif dari masa lalu. Ingatlah bahwa setiap hari membawa potensi untuk memulai sesuatu yang baru, dan dengan sikap yang tepat, kamu dapat membentuk masa depan yang lebih cerah dan memuaskan.
Itulah beberapa hal yang bisa kamu coba hilangkan dari dalam pikiranmu. Jangan biarkan pikiran-pikiran negatif ini merusak dan menurunkan kualitas hidupmu. Rubahlah pemikiran negatif itu agar hidupmu lebih bahagia. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.